Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Izan Muzaki dari kelas 2C Manajemen dengan NIM 110124000069. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya manusia. Latar belakang sumber daya manusia merupakan elemen paling vital dalam suatu organisasi. Karena keberhasilan pencapaian tujuan sangat bergantung pada kinerja dan kualitas manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia bukan hanya sekedar tenaga kerja, melainkan aset yang memiliki kreativitas dan nilai yang harus dikembangkan. Nah, tujuan dan manfaat mengelola sumber daya manusia, tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi mengelola SDM, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan peran dan kemampuannya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan, memberikan perhatian, pendidikan, dan pengembangan karir agar karyawan meningkat kompetensi dan terus berkembang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun budaya kerja yang positif, harmonis, dan produktif, guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Manfaat mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, produktivitas karyawan meningkat. Karyawan yang dikelola dengan baik bekerja lebih efektif, efisien, dan berkontribusi lebih besar terhadap hasil kerja tim atau perusahaan. Yang kedua, penurunan tingkat turnover atau pergantian karyawan. Pengelolaan SDM yang baik menciptakan kepuasan kerja yang membuat karyawan lebih loyal dan mengurangi biaya rekrutmen ulang. Yang ketiga, peningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kualitas kerja dan profesionalisme karyawan akan meningkat. Selanjutnya ada peran-peran sumber daya manusia. Yang pertama ada peran administrasi MSDM. Peran administrasi SDM lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Yang kedua ada peran operasional MSDM. Peran operasional lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggara dan mempersiapkan kebutuhan kepada pengawal. Yang ketiga, peran strategis MSDM. Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi organisasi, maka peningkatkan peran strategis menjadi suatu keharusan. Tanggung jawab manajemen MSDM. Yang pertama, mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang kedua, menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, memperkenalkan pegawai baru dalam organisasi. Yang keempat, melatih karyawan untuk jabatan bagi mereka yang masih baru. Yang kelima, meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang. Yang keenam, menciptakan dan mempertahankan semangat kerja. Yang ketujuh, melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Selanjutnya ada peran-peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada peran administrasi MSDM. Peran administrasi MSDM lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Yang kedua, peran operasional MSDM. Peran operasional MSDM lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggara dan mempersiapkan kebutuhan organisasi terhadap pegawai. Terakhir, ada peran strategis MSDM. Menyadari pentingnya manusia sebagai aset yang berharga bagi organisasi, maka peningkatkan peran strategis menjadi suatu keharusan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pokok MSDM. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik, mengenal mutu maupun jumlah, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis, yang diharapkan dapat ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Casio 1998 dalam buku Spektor 2012, untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam merekrut orang yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, perencanaan yang cermat diperlukan.
rencana sumber daya manusia harus mencakup pertimbangan kebutuhan organisasi akan orang dan pasukan orang yang mungkin dipekerjakan. Menurut Casio 2003 dalam buku Ringo 2013, satu model perencanaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada 4 proses yang saling terkait. Ini adalah: yang pertama, persediaan bakat; yang kedua, perkiraan tenaga kerja; yang ketiga, rencana aksi; dan yang terakhir, kontrol dan evaluasi. Baik, jadi dari kesimpulan mengelola sumber daya manusia, dengan pengelolaan SDM yang efektif, organisasi dapat membangun tim kerja yang solid, meningkatkan efisiensi, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Saya Fafian Izan, terima kasih atas waktunya.